Shalom, jemaat dikasih Tuhan, apa kabar? Pastinya semua luar biasa bersama Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian di bulan Desember. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pak Pendeta Cuk Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh membangun iman kita, berikan kita kekuatan, berikan kita kesegaran, dan firman-Nya akan selalu memperbarui hidup kita. Dan bagi adik-adik sekalian, ada cerita yang menarik buat kalian semua minggu ini yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu melalui tayangan yang ada. Mohon bagi orang tua, bapak ibu boleh mendampingi putra-putrinya untuk boleh menyaksikan tayangan yang ada supaya anak-anak kita memahami cerita yang disampaikan lewat tayangan ini. Supaya anak kita bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan. Dan bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan khusus, baik konseling atau doa-doa khusus, jangan segan-segan, silakan menghubungi nomor sekretariat yang ada. Seluruh hamba Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan sepanjang ibadah online ini, silakan mentransfer ke nomor rekening yang ada, nomor rekening GBI Kedamaian, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan buat operasional gereja. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Dan mari kita akan mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang beribadah secara online karena ini adalah sifatnya hanya sementara. Kita yakin dan percaya semua akan berakhir. Kita berserah terus dan kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan akhiri semua ini, masa pandemi ini. Biar kita bisa berkumpul kembali. Biar kita bisa bertatap muka. Kita bersama berdoa, saling memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi ini Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan secara online. Biarpun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa. Hari lepas hari Tuhan Kau sertai kami. Hari lepas hari Tuhan Kau pimpin hidup kami. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang selalu mungkin kami tidak setia kepadamu. Tapi ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu ya Bapa. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau selalu berserta kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber sukacita kami ya Bapa. Mari saudara, dengan hati kita angkat pujian ini. Oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita masih ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada nafas hidup di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Bapa. Kau urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sembah dulu Tuhan kita. Karena Dia yang layak kita sembah. Karena Dia yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan dengan iman, oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah Engkau, sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan selamanya. Kau hebat bagiku. Engkau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau amat-amat sangat baik di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa sukar ini Tuhan kami bisa lalui. Masa-masa krisis ini Tuhan bisa kami lalui bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Pada Engkaulah kami menaruh pengharapan. Pengharapan yang baru ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah online ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita mau bersuka cita buat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Allah itu baik.
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Sebentar kita akan dilawat dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mungkin setiap dalam pergumulan kita tahu kita mau waktunya kita cepat, tapi kita tahu masih ada waktu Tuhan. Tuhan kasih waktu yang terbaik buat kita. Permasalahan apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara, kita angkat pujian ini dari hati kita. Anggap pujian ini sebagai doa kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Mari, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, berbakti kepadamu. Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Dan kami percaya Roh Kudus menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman-Mu, supaya kami bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, semakin yakin, semakin percaya, semakin beriman kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Allah yang mengasihi tanpa batas kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kebaktian pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sudah akan memasuki akhir tahun. Di akhir tahun ini, bulan Desember, bulan yang terakhir, kita hampir seluruh manusia di dunia ini merayakan Natal. Natal buat saya mempunyai satu kesan yang tersendiri. Natal merupakan holiday. It's a holiday time. Holiday season. Karena setelah Natal ada tahun baru, maka setiap orang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun baru yang akan datang. Tapi Natal itu sendiri mempunyai satu hal yang luar biasa sekali. Bukan cuma orang Kristen, kemanapun kita pergi, misalkan ke Death Store, di jalan-jalan maupun di rumah-rumah, kita banyak melihat banyak dekorasi-dekorasi memperingati hari Natal. Luar biasa sekali dampak dari Natal itu, karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Saya ingin bertanya, adakah kesan-kesan di dalam hidup kita perihal Natal? Bagi saya, Natal itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali, berkat yang luar biasa sekali. Saya akan membagikan beberapa pengalaman yang saya alami Natal itu. Yang pertama, sewaktu saya kuliah di Amerika, di akhir tahun 1979, yaitu di tanggal 24 Desember 1979, saya mendapatkan hadiah yang luar biasa sekali daripada Tuhan. Apa itu? Saya melamar kerjaan. Satu demi satu bank saya datangi. Saya kirim lamaran. Saya diinterview. Ditolak. Kirim lagi ditolak. Kirim lagi ditolak. Kirim lagi ditolak. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 1979, saya melamar ke satu bank, yaitu Bank Sumitomo. Tanggal 25 hari Natal, tanggal 26 saya ditelepon oleh wakil pimpinan dari Bank Sumitomo itu. Silakan Anda datang hari ini juga untuk bisa memulai kerja. Saya merasakan puji Tuhan, ini merupakan hadiah Natal yang sangat besar buat saya, yang luar biasa sekali. Karena sewaktu saya kuliah, saya kalau tidak bekerja, maka saya akan putus kuliah. Ya. Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari, Sumitomo Bank waktu saya melamar kerjaan, lamarannya keberapa? Bapak Ibu bisa tahu? Saya kasih tahu. Adalah lamaran yang ke-27. Pertama, kedua, ketiga, waktu saya melamar ditolak. Saya merasa putus asa. Tetapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang senantiasa akan memberkati kita. Kalau kita mau tekun dan kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan berkati kita. Sehingga pada Desember tahun 79, saya mendapatkan hadiah yang khusus daripada Tuhan. Saya memperoleh pekerjaan. Itu tanggal 26. Tanggal 27, saya juga mendapatkan telepon bahwa saya diterima oleh Bank of America. Tanggal 28, Tuhan juga berkati saya. Saya dapat telepon lagi dari satu bank di Monterey Park, Omni Bank. Hitung ada 3 bank yang menerima saya. Saya
berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa I give you the Christmas present, yaitu tanggal 24 Desember engkau diinterview, engkau melamar kerjaan di Sumitomo Bank, dan tanggal 26 bank yang terakhir yang menginterview saya, tanggal 26 adalah bank yang pertama memberitahukan kepada saya bahwa engkau mendapatkan pekerjaan itu. Maka saya tidak ragu lagi, maka saya akan menerima saat bekerja di Sumitomo Bank. Satu hal yang luar biasa sekali. Saya bekerja rajin, saya bekerja apapun juga bos saya suruh saya kerjain. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita setiap tahun. Pada waktu Natal, saya banyak terima hadiah dari customers. Sampai 20-30 hadiah setiap hari Natal dan Tahun Baru itu, waktu saya bekerja di Sumitomo Bank. Hal yang kedua yang merupakan satu hal yang luar biasa sekali di dalam kehidupan saya, yaitu sewaktu saya kembali ke Indonesia, saya melayani di satu local church. Saya sebagai guru sekolah minggu, saya sebagai koordinator sekolah minggu, ya, dengan rajin, dengan tekun, dengan semangat penuh yang luar biasa saya layani di gereja itu. Dan anak-anak sekolah minggu kami bimbing, kita ajarin perihal firman Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sangat militan sekali di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat perubahan demi perubahan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu itu. Di akhir tahun, guru-guru sekolah minggu termasuk saya, kita mendapatkan bonus, yaitu hadiah dari orang-orang tua anak-anak di sekolah minggu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari tahu nggak kira-kira berapa hadiah yang saya terima setiap tahunnya waktu Natal? Antara 50 sampai 60. Jadi setiap hari Minggu itu, bulan Desember itu, bisa menerima banyak hadiah dari orang tua. Dan anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil, mereka lah yang membawa hadiah itu naik ke mobil dan bawa pulang. Sebetulnya ada hal yang terpenting perihal Natal. Apa itu? Natal itu sebenarnya adalah hadiah utama dari Allah Bapa bagi semua orang, semua manusia di seluruh dunia ini yang mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Itu merupakan satu hadiah khusus, hadiah yang utama dari Allah Bapa. Kita baca terlebih dahulu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Mengaruniakan, dia menghadiahkan, memberikan anaknya satu-satunya kepada kita sebagai hadiah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kita diberikan hadiah secara cuma-cuma dan mempunyai maksud hadiah itu, yaitu kalau kita mau menerima hadiah itu, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menerima hadiah, yaitu Yesus sebagai anak Tuhan, Mesias sang juru selamat. Kita menerima hadiah itu. Hadiah itu mempunyai purpose, mempunyai maksud tertentu. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Melalui hadiah itu ada satu penebusan dosa. Melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi anaknya, tetapi mengorbankan anaknya untuk kita. Menghadiahkan hadiah. You want it, you take it. You don't want it, Anda akan mengalami apa yang seharusnya Anda alami. Tetapi kalau kita menerima hadiah itu merupakan hadiah yang khusus yang menyelamatkan hidup kita. Itu hadiah utama Yesus yang Tuhan Allah Bapa kita yang memberikan kepada kita anaknya Yesus Kristus itu. Hadiah utama. Itulah Natal. Itulah Natal bagi saya. Itulah Natal, hadiah yang luar biasa sekali buat kita semuanya.
Mau nggak kita percaya? Bagi yang kita sudah percaya, amin, kita mendapatkan hadiah itu. Bagi yang masih belum percaya, maukah Anda percaya untuk menerima hadiah itu? It's free. Kalau kita lihat pertandingan, orang itu dapat hadiah piala juara 1, dia harus berusaha terlebih dahulu menjadi atlet nomor 1. Dia harus mengalahkan yang lain-lainnya. Tetapi kalau Allah Bapa bukan, kita tidak perlu berbuat sesuatu hal, berjuang. Tetapi kita diberi. Hanya kita mau nggak kita menerimanya. Kalau kita mau menerimanya, yes, mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, the Messiah, kita akan mendapatkan hadiah itu. It's free. Untuk semua orang. Allah Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi. Makanya keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada kita. Dan melalui anaknya Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus sebagai anaknya, dia taat kepada Bapanya. Dan dia juga mengasihi kita. Dan mau mati berkorban untuk kita. Itulah hadiah yang sangat luar biasa sekali. There is the present. The ultimate present for us. Itu adalah Natal. Itu buat saya, buat keluarga saya, hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita. Mengapa sih Allah memberikan hadiah dalam bentuk anaknya untuk mati di atas kayu salib? Karena Allah Bapa yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Di Kejadian 1 ayat 26 kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Dan kita diberikan roh Allah. Tetapi karena dosa terputus hubungan. Tapi meskipun hubungan sudah putus, tapi Allah masih mengasihi kita. Di Perjanjian Lama, di Yeskiel 33 ayat yang 11, Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ya, Allah tidak berkenan. Allah berkenan supaya semua orang fasik bertobat. Orang yang sudah percaya tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Di Perjanjian Baru, di 2 Petrus 3 ayat 9, Allah Bapa berkata, Aku menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang yang sudah salah jalan, tetapi Tuhan tetap dengan kasih-Nya mau menunggu untuk menerima kembali. Pertobatan harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah meninggalkan kepada Tuhan, atau kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan. Mau mengenal Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Di Ibrani, tahukah saudara-saudara bahwa bukan malaikat yang Tuhan Allah Bapa kita mengasihi, tapi Allah Bapa mengasihi manusia. Di Ibrani 2 ayat 16 kita baca, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasih, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasih. Tuhan tidak mengasihi malaikat. Tuhan menciptakan malaikat dalam bentuk roh. Malaikat berbuat salah, malaikat berbuat dosa, malaikat memberontak kepada Allah, maka jatuhlah malaikat itu. Tuhan menghukum. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap masih mau menjangkau manusia. Karena betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Kita bisa bandingkan. Berarti kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, kasih-Nya itu kepada manusia lebih besar daripada malaikat. Kita tahu Paulus di Efesus 3 ayat yang ke-18. Paulus menjelaskan bahwa kasih Kristus itu yang diberikan kepada manusia, baik yang percaya maupun yang masih belum percaya, yang akan percaya, mempunyai satu dimensi yang luar biasa sekali. 4 dimensi.
Bukan cuma 2 dimensi, panjang dan lebar, tetapi 4 dimensi. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kita baca terlebih dahulu di Efesus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu." Kepada siapa? Kepada kita. Kepada orang-orang kudus. Kepada orang-orang yang percaya. Juga kepada orang yang akan percaya, yang mau percaya kepada Yesus. Maka akan memperoleh kasih itu. Dimensi yang luar biasa. 4 dimensi. Lebar, tinggi, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Luar biasa sekali. Kita lihat contoh dari kasih Kristus yang lebar. Kita ingat ada satu perumpamaan si bungsu. Saya sebut si bungsu. Anak yang hilang itu. Sewaktu bapaknya masih hidup, memang dari satu keluarga yang sangat kaya sekali. Allah Bapa kita disuruh sangat kaya sekali. Sang si bungsu ini, si bungsu berkata kepada bapaknya, "Pak, minta dong harta warisan yang menjadi hak saya. Seharusnya harta warisan itu diberikan setelah orang tua meninggal, bukan sewaktu orang tua masih hidup." Hal ini, tetapi apa yang dilakukan oleh sang bapak? Kasih. Sehingga si anak bungsu ini mendapatkan warisan itu. Dia langsung meninggalkan keluarga. Dia berfoya-foya. Akhirnya habislah. Pada sewaktu sudah habis, terjadi satu malapetaka, yaitu kekeringan. Kelaparan terjadi. Si bungsu tidak punya uang lagi. Dia lapar. Dia cari kerjaan. Akhirnya dia dapat. Tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat hina pada zaman itu, yaitu memelihara babi. Dan tetap terjadi kelaparan. Apa yang terjadi? Waktu kelaparan terjadi, si bungsu berkata kepada bosnya, "Bos, saya lapar, saya mau minta makan. Minimum tolonglah bos, kasih makanan saya makanan babi itu bos." Tapi bosnya bilang, "Tidak bisa." Apa yang terjadi? Sedih gak si bungsu ini? Sangat sedih sekali. Dia kelaparan. Sewaktu dia kelaparan, saya percaya dia lagi merenung, membayangkan bapaknya di rumah itu. Banyak pelayan-pelayan di rumahnya, yang hidupnya pelayan-pelayan itu sangat berkecukupan. Apa yang dilakukan oleh si bungsu ini? Puji Tuhan, dia mempunyai semangat kembali untuk bangkit dan pulang ke bapaknya. Waktu di dalam perjalanan pulang, mau sampai ke rumahnya, tahu-tahu dia melihat ada seorang tua yang datang melari menjemput dia. Luar biasa sekali. Dia tahu itu adalah papanya. Waktu orang tuanya, waktu papanya melihat anaknya datang dari jauh, dia sudah tahu itu anakku. Dia tidak segan-segan, dia tidak malu-malu, dia lari mengejar anak itu, menjemput anak itu. Dengan tangan terbuka, yaitu dengan kasih yang tak terbatas dari bapak kepada anaknya. Dan satu hal yang luar biasa sekali lagi, pada zaman dulu orang laki itu memakai jubah panjang menutup kakinya. Tidak akan mungkin bisa lari pada waktu itu kalau memakai baju jubah itu. Tetapi untuk bisa lari, maka si orang tua itu, si papa itu mengangkat jubahnya tinggi-tinggi dan dia bisa lari untuk menyambut anaknya. Betapa besar kasih Allah Bapa itu kepada sang anak. Membuka tangan selebar-lebarnya, menunjukkan betapa besar kasih Allah. Bahkan sang ayah berseru, berkata, memerintahkan kepada pelayan-pelayannya, berkata, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kepada anak si bungsu ini, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Restoration terhadap anak bungsu ini terjadi karena dia mau bangkit, dia mau kembali kepada Tuhan. Mungkinkah ini terjadi dalam kehidupan kita? Sekiranya kita pernah meninggalkan Tuhan, waktunya kita untuk menerima hadiah yang terutama daripada Allah Bapa melalui anaknya, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sangat lebar sekali.
untuk welcome kita masuk di dalam kasih-Nya. Ada pengampunan, ada restoration yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Masuk tahun yang akan datang 2021, restoration akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, betapa panjangnya kasih Kristus. Panjang, tadi lebar, sekarang panjangnya. Kita baca terlebih dahulu di Keluaran 34 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Ayat yang ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya lalu berseru. Yaitu yang berseru ini adalah Musa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah dan sujud menyembah, serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Kita mengetahui bangsa Israel ada bangsa pilihan, bangsa milik Allah sendiri yang memilih, yang memanggil Abraham, sehingga melalui Abraham ada keturunan bangsa Israel. Tetapi dalam kehidupan bangsa Israel hari demi hari yang tidak setia, yang selalu menjadi troublemakers di mata Tuhan, yang selalu berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi Tuhan panjang sabar. Di dalam kehidupan kita banyak tantangan, memang betul. Bangsa Israel pun juga banyak menghadapi tantangan. Tapi bangsa Israel harus ingat, sewaktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum keluar dari Mesir, Tuhan sudah melakukan mujizat demi mujizat. 10 tulah Tuhan melakukan untuk menghukum bangsa Mesir, menolong bangsa Israel keluar. Betapa kuasanya Allah itu. Dan selama perjalanan di padang gurun, Tuhan melakukan banyak mujizat. Tetapi satu hal yang sangat membuat Tuhan murka, marah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak taat. Bangsa Israel pemberontak. Bangsa Israel tidak pernah mau mengucap syukur kepada Allah apa yang Tuhan Allah Bapa lakukan kepada bangsa Israel. Tetapi Musa, sewaktu Tuhan meminta Musa untuk membuat 2 tablet dengan ditulis 10 perintah Allah. Yang kedua, karena yang pertama waktu Musa melihat bangsa Israel berbuat berzina, dia melemparkan 2 tablet yang pecah. Dan Tuhan yang kedua kali, waktu Tuhan menyuruh Musa, Tuhan berjalan di depan Musa. Musa mengambil kesempatan itu untuk berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan betapa eratnya very close relationship between God and Moses. Sangat akrab sekali hubungannya. Dan Moses menggunakan kesempatan itu berseru kepada Tuhan untuk minta ampun, bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk bangsanya. How great is a leader as a Moses. Moses merupakan satu leader yang luar biasa, yang besar, yang mempunyai hati yang luar biasa sekali. Seorang pemimpin yang mempunyai hati untuk bangsanya. Moses berdoa. Musa tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangnya, adalah Allah yang penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar. Maksudnya adalah Allah itu, dia tidak menghukum right away, langsung menghukum. Kalau kita salah langsung kita dihukum. Tidak. Ada satu contoh yang luar biasa sekali. Bangsa Israel
mengintai tanah perjanjian. Ada 12 orang. 10 orang mereka waktu sudah kembali melapor kepada Musa bahwa tanah perjanjian itu dihuni oleh bangsa yang tinggi-tinggi, yang sangat sadis sekali, yang bangsa Israel kalau menghadapi berperang dengan mereka ibaratkan seperti belalang yang tinggal di rumah saja, tidak berdaya melawan mereka. Mereka sangat besar, sangat kejam sekali, sangat kuat sekali. Tetapi hal itulah yang membuat Tuhan marah kepada 10 pengintai ini, karena mereka tidak percaya kepada Allah Bapa yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka adalah 2 pemuda, 2 orang pengintai yang senantiasa setia kepada Tuhan, dan mereka bersandar kepada Tuhan dan yakin bahwa apabila Tuhan mengizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, maka kemenangan demi kemenangan akan diraih oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel disertai, Tuhan menyertai bangsa Israel. Hati-hati, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita sudah melihat banyak mujizat-mujizat terjadi. Mungkin nggak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita lihat mujizat-mujizat itu terjadi kepada orang-orang lain. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita juga. Karena kenapa? Allah kita adalah Allah yang sama. Kalau bisa terjadi pada orang lain, pun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya, maka mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita juga. Panjang sabar, itulah kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Mau menunggu, tapi jangan sampai kita terlambat. Kalau kita terlambat, maka sia-sialah hidup kita. Kita akan mengalami satu penghukuman yang luar biasa sekali di dalam kehidupan kita. Kita akan menyesal, waktu itu menyesal pun juga tidak berguna karena sudah terlambat. Hal yang ketiga, bukti bahwa kasih Kristus itu tinggi. Kita baca di Mazmur 103 ayat yang ke-10 dan hingga 12. Firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini Daud, Raja Daud yang berkata. Daud pun juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Suka duka, jatuh bangun. Daud juga berbuat dosa. Dan Daud juga mengalami betapa besar kasih Tuhan kepadanya di dalam kehidupannya, pemeliharaannya. Sehingga sewaktu Daud jatuh di dalam dosa, dia nggak mau lambat-lambat lagi. Dia langsung meminta ampun kepada Tuhan. Dia langsung waktu ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Hal itu menunjukkan betapa besar kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu setinggi langit. Karena Tuhan bertata di surga. Tahu nggak kita berapa jauh antara surga sampai ke bumi? Kalau matahari dari bumi ke matahari, NASA sudah menghitung berapa jaraknya, berapa kecepatan sinar matahari, berapa kecepatan sinar untuk bisa mencapai ke matahari, berapa waktunya. Sampai ke planet-planet lain pun juga NASA sudah menghitung berapa jaraknya. Tapi adakah NASA menghitung jarak dari bumi ke surga? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu surga di mana. Tapi kami percaya, saya percaya surga itu ada. Surga adalah tempat Allah bertata yang sangat di atas itu. Di sini disebutkan setinggi langit di atas bumi. Jadi surga itu ada di atas langit sudah. Tapi berapa jauh kita gak tahu. Itulah
Tuhan dari tempat yang tinggi masih mengasihi kita orang-orang yang berdosa yang ada di bumi, yang ada di bawah ini. Betapa tingginya menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Dia dari tempat yang tinggi, yang atas sana. Luar biasa sekali. Dan satu hal, Tuhan mengasihi dari tempat yang tinggi kepada setiap orang, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dia tahu siapa dan siapa, namanya siapa, siapa itu. Karena semua orang, setiap orang adalah ciptaan dari Tuhan. God knows. Bahkan Tuhan mengetahui berapa banyak rambut yang ada di kepala kita. Dan Tuhan sangat care kepada kita oleh kasih-Nya dari tempat yang tinggi itu. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak akan ada satu helai rambut pun yang jatuh dari kepala kita. Kalau ada teman-teman yang, mohon maaf, yang rambutnya tipis, itu bukan karena kesalahan Tuhan. Ya, mungkin karena dirinya sendiri. Ya, mungkin karena samponya nggak cocok, bisa aja, sehingga rambutnya rontok. Ya, tapi satu hal yang saya akan tekankan buat dari tempat yang tinggi situ, Tuhan mengasihi setiap pribadi manusia yang percaya maupun yang akan percaya maupun siapapun juga, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau ada orang fasik yang binasa. Seperti ayat yang tadi kita baca. Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Tuhan mengasihi kita. Kasih Kristus yang dalam. Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya. Hal yang keempat, kasih Kristus yang dalam. Maksudnya apa? Kita baca terlebih dahulu di Yohanes 13 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dari bumi ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu waktunya sudah hampir tiba untuk Yesus dari bumi mati dan bangkit kembali ke surga. Tetapi satu hal, Yesus sangat mengasihi para muridnya. Dia tidak meninggalkan begitu saja. Kasihnya terhadap muridnya sangat dalam. Dan dia meminta kepada Allah Bapa, yaitu Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menemani, mendampingi para muridnya, para orang-orang percaya semuanya itu. Hal itu menunjukkan betapa dalamnya Tuhan memikirkan, ada di benaknya perihal para pengikutnya, para believers, menunjukkan betapa dalam kasih Tuhan kepada kita semuanya. Hal ini sangat luar biasa sekali, puji Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan hadiah Natal yang khusus dari Allah Bapa dengan kasih di dalam nama Yesus Kristus yang lebar, panjang, tinggi dan dalam, luar biasa sekali. Tak terhingga kasih Allah kepada kita. Karena kasih itu bukan cuma diberikan begitu saja, memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi Yesus mengalami satu proses, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Dengan pengertian atas firman Tuhan yang kita baca. Mau nggak kita membaca firman Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan, akan betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Mau nggak kita bersekutu, mengundang Roh Kudus masuk dalam diri kita, untuk supaya kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus dan kita bisa mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya. Kalau kita sudah mengerti, kalau kita merasakan hal itu, marilah kita untuk yang terakhir, yaitu kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang lain dimanapun kita berada. Kita diberkati oleh kasih Allah. Kita menyalurkan kasih Allah itu kepada orang-orang lain supaya mereka pun juga bisa menerima kasih Allah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa
untuk sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur, kami memperoleh kesempatan untuk menerima berkat firman-Mu, bahwa kasih-Mu yang tak berkesudahan, lebar, panjang, tinggi, dan dalam, diberikan kepada kami tanpa harus kami melakukan sesuatu terlebih dahulu. Tetapi Engkau terlebih dahulu memberikan kasih itu kepada kami, sehingga kami bisa merasakan kasih itu. Pakai kami Tuhan, untuk sebagai saluran berkat di dalam kehidupan kami, supaya kasih yang kami peroleh daripada-Mu itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang belum mengenal Engkau dan mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam hati mereka, untuk mereka bisa menerima Engkau, menerima hadiah utama, yaitu kasih Allah Bapa, kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, tolong Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu. Indonesia Engkau bebaskan dari segala sakit penyakit, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Engkau sendiri yang akan berperkara. Engkau berkati Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat pemerintahan, ABRI, semuanya Engkau berkati semua Tuhan. Beri hikmat kepada mereka untuk sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Stella, Ibu Gembala kami. Berkati kesehatan yang sempurna, berkati sisi keluarganya. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu sebagai leader di dalam gereja ini, gereja GBI Kedamaian. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati mereka semua. Apa yang mereka kerjakan semua berhasil. Tuhan, Engkau juga berkati jemaat. Setiap jemaat yang memberi persembahan, Engkau berkati. Yang masih belum memberi, Engkau berkati. Yang tidak memberi, bahkan Engkau juga berkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena berkat-Mu tidak terbatas. Berkat-Mu tidak bersyarat Tuhan. Tetapi karena kasih yang Kau miliki, Kau berikan kepada kami, itulah berkat yang luar biasa yang kami terima, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami digerakkan bisa menjadi berkat buat orang lain oleh karena belas kasihan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami berterima kasih. Kami sudah menerima berkat firman-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat yang datangnya daripada-Mu, berkat rohani dan berkat jasmani. Tuhan, berkat rohani telah kami terima. Kami percaya berkat jasmani pun juga akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami menerima. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.